Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Delnanda, NIM 19010066, akan mempresentasikan proposal penelitian eksperimen saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tim Assisted Individualization atau TAI terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 SMAN 1 Kecamatan Kapur 9. Di mana pada proposal ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 yaitu tinjauan teori, terdiri dari kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Bab 3 yaitu metode penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi sampling dan sampling, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan prosedur penelitian. Langsung saja yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pada pendahuluan ini ada latar belakang masalah. Pendidikan merupakan satu upaya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian sesuai tuntunan pembangunan bangsa. Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat dalam pendidikan dituntut berperan serta secara maksimal guna meningkatkan mutu pendidikan. Rendahnya hasil belajar dikarenakan siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan model-model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa untuk mempelajari pelajaran biologi dan meningkatkan hasil belajar. Model yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran serta jenis materi yang diajarkan. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran Team Assisted Individualization atau TAI. Model pembelajaran TAI ini adalah bagian dari pembelajaran kooperatif. Tipe ini mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi biologi yang mengajar di SMAN 1 Kecamatan Kapur 9 pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021, didapatkan informasi bahwa siswa merasa bosan dan kurang tertarik pada pembelajaran yang dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan guru kurang efektif dan kurangnya variasi metode dalam proses pembelajaran. Siswa juga masih bergantung pada guru, dalam arti siswa hanya menerima materi dari guru tanpa mau mencari informasi sendiri di luar informasi yang disampaikan guru. Hanya siswa tertentu saja yang aktif bertanya atau menyampaikan pendapat pada suatu proses belajar mengajar. Hal tersebut menyebabkan kurangnya interaksi antara siswa maupun interaksi guru dengan siswa yang kemudian berdampak pada hasil belajar siswa. Siswa lebih memahami isi materi pembelajaran jika materi tersebut disajikan dengan sebuah gambar. Nah, berdasarkan dari beberapa uraian di atas, untuk meningkatkan proses belajar yang akan berdampak pada hasil belajar siswa, maka guru perlu melakukan perubahan model dalam melakukan proses belajar mengajar. Salah satu model yang digunakan adalah model pembelajaran kooperatif. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Team Assisted Individualization atau TAI terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 SMAN 1 Kecamatan Kapur 9. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Dilihat dari latar belakang tadi, ada 4 identifikasi masalah. Yang pertama, proses pembelajaran di kelas masih berfokus kepada guru, yang mengakibatkan pembelajaran biologi kurang menarik bagi siswa. Kedua, guru kurang efektif dan kurang banyak variasi metode dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar dikarenakan siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Dan yang keempat, kurangnya interaksi antara siswa maupun interaksi guru dengan siswa. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka perlu batasan masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization atau TAI terhadap hasil pembelajar biologi SMA kelas 11 SMAN 1 Kecamatan Kapur 9. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah yaitu apakah pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif Team Assisted Individualization atau TAI
terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 SMA N1 Kecamatan Kapur 9. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tim asisten individualisation terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 SMA N1 Kecamatan Kapur 9. Kemudian yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi guru. Bagi guru dapat mengoptimalkan kemampuan guru dalam menggunakan model pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Bagi siswa, membantu siswa untuk meningkatkan proses belajar yang nantinya berdampak pada hasil belajar siswa tersebut. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi peneliti mengenai apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tim asisten individualisation terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 SMA N1 Kecamatan Kapur 9. Kemudian bab 2, tinjauan teori. Tinjauan teori terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu kajian teori. Pada kajian teori ini terdapat pembelajaran. Pada pembelajaran ada pengertian belajar. Pengertian belajar yaitu belajar merupakan aktivitas yang disengaja dan yang dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri. Dengan belajar, anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu, atau anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. Menurut Bloom, ada 3 domain belajar. Yang pertama yaitu kognitif domain, yang kedua affektif domain, dan yang ketiga psikomotor domain. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Nah, pengertian pembelajaran merupakan satu upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik atau siswa dalam satu lingkungan belajar yang telah terencana untuk mencapai kompetensi-kompetensi tersebut yang telah dilakukan. Yang kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah langkah awal yang harus direncanakan di dalam proses belajar mengajar secara keseluruhan. Selanjutnya ada jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama, jenis-jenis model pembelajaran menurut Agus Suprijono pada tahun 2012 ada model pembelajaran langsung, model pembelajaran kooperatif, dan model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja secara kelompok yang memungkinkan siswa untuk bekerja bersama-sama untuk memaksimalkan pembelajaran. Yang selanjutnya ada sintak model pembelajaran. Sintak model pembelajaran dapat dilihat di dalam tabel berikut. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu metode TAI. Pengertian TAI. TAI merupakan singkatan dari Tim Asisten Individualisation atau TAI. TAI memiliki dasar pemikiran yaitu mengadaptasi pembelajaran terhadap perbedaan individual berkaitan dengan kemampuan siswa maupun pencapaian prestasi siswa. Langkah-langkah model pembelajaran TAI. Dapat dilihat ada beberapa langkah model pembelajaran TAI. Selanjutnya manfaat TAI. Tipe TAI mengajarkan siswa untuk belajar lebih bertanggung jawab, melakukan yang terbaik bagi keberhasilan kelompok. Siswa termotivasi untuk saling membantu dan mempersiapkan diri menguasai pelajaran yang diberikan. Selanjutnya perbedaan TAI dengan cooperative learning lainnya. Menurut Robert Slevin pada tahun 2005 terdapat perbedaan TAI dengan pembelajaran kooperatif lainnya. Misalnya STAT dan TGT, bahwa STAT dan TGT menggunakan pola pembelajaran tunggal untuk satu kelas. Sedangkan TAI menggabungkan dua pola pengajaran, yaitu pembelajaran kooperatif dan pengajaran individual. Komponen yang keempat yaitu hasil pembelajaran siswa. Pertama, pengertian hasil belajar. Pengertian hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah proses pembelajaran yang berupa perubahan tingkah laku, pengetahuan dan sikap maupun keterampilan yang ditunjukkan dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Sardiman pada tahun 2000, secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal ini, yaitu faktor yang datang dari dalam diri siswa. Ada faktor fisiologi, faktor psikologis. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang datang dari luar diri siswa. Ada faktor non sosial dan faktor sosial.
Komponen yang kedua yaitu hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hartika pada tahun 2020 tentang pengaruh model pembelajaran TAI terhadap belajar kognitif biologi siswa materi Protista kelas 10 SMA Negeri 13 Takalar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan pada materi Protista mengalami peningkatan di mana dilihat dari nilai rata-rata pretest yaitu 55,31 sedangkan nilai rata-rata protest yaitu 90,77. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir ini, penelitian ini merupakan penelitian bentuk desain dari pre-eksperimen yaitu one group pretest post-test design. Desain ini menggunakan satu kelompok subjek yang dilakukan pengukuran di awal atau pretest, kemudian dilakukan atau diberlakukan, kemudian dilakukan pengukuran kembali atau post-test. Dengan demikian, hasil pengukuran dapat diketahui dengan lebih akurat, karena dapat membandingkan antara keadaan sebelum dan setelah diberi perlakuan. Dari hasil pretest dan post-test inilah dapat dibandingkan sebagaimana besar hasil siswa yang diperoleh oleh siswa sebelum dan sesudah dilakukannya treatment dengan menggunakan metode TAI. Bagan kerangka berpikir model pembelajaran TAI dapat dilihat di dalam proposal ini. Kemudian hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan dan kerangka berpikir yang telah dibuat, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut, yaitu ada pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tim asisten individualization atau TAI terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 SMAN 1 Kecamatan Kapur Sembilan. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya akibat dari sesuatu yang dikenalkan pada subjek yang diteliti. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Kecamatan Kapur Sembilan. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 11 SMAN 1 Kecamatan Kapur Sembilan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 SMAN 1 Kecamatan Kapur Sembilan dengan jumlah siswa kelas 11 sebanyak 20 orang. Sedangkan penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik simple random sampling, yaitu menggunakan semua anggota populasi untuk digunakan sebagai sampel. Sedangkan ketentuan jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus Krejci dan Morgan yaitu sejumlah 20 orang kelas 11. Selanjutnya, desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pre-eksperimen, karena desain ini belum merupakan eksperimen sesungguhan dan masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap bentuknya variabel independen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Model desain penelitian ini yaitu O1 kali O2. Kelompok tidak diambil secara acak atau berpasangan, juga tidak ada kelompok pembanding, tetapi diberi tes awal dan tes akhir di samping perlakuan. Berikut ini adalah desain penelitian one group post-test design. Keterangannya yaitu O1 yaitu nilai pretest atau sebelum diberlakukannya, O2 nilai post-test setelah diberi perlakuan. X-nya yaitu perlakuan atau treatment dengan menerapkan metode TAI. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang pertama yaitu metode observasi. Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan cara mengamati secara sistematik hal-hal yang diselidiki untuk mengetahui sikap siswa, proses dalam penerapan metode TAI pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang kedua, metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda lain, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil foto kegiatan belajar dan hasil untuk kerja siswa, RPP, serta dokumen nilai siswa. Yang selanjutnya itu tes. Peneliti menggunakan tes subjektif atau tes esai yang berfungsi mengukur kemampuan siswa untuk dapat mengingat, mengenal kembali, mempunyai daya kreatif yang tinggi, dan tes ini juga sebagai alat pengumpulan data yaitu alat ukur kemampuan siswa.
Selanjutnya ada instrumen penilaian. Instrumen penilaian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Kisi-kisi instrumen dibuat agar dalam penyusunan instrumen lebih sistematis sehingga mudah dikontrol, dikoreksi, dan dikonsultasikan. Dapat dilihat pada tabel kisi-kisi instrumen penilaian TAI. Selanjutnya, instrumen ini bertujuan untuk mencari informasi dari responden mengenai hasil belajar siswa. Selanjutnya ada tes. Kisi-kisi soal pretest, post-test dapat dilihat di dalam proposal ini. Penelitian di SMA N 1 Kecamatan Kapur 9 ini untuk menilai pengetahuan siswa dilakukan menggunakan tes tertulis berupa tes uraian. Tes uraian ini sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Lembar yang kedua yaitu lembar observasi. Kisi-kisi instrumen penilaian melalui lembar observasi sikap siswa dapat dilihat. Kemudian kisi-kisi lembar observasi penerapan metode TAI. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode TAI terhadap hasil belajar siswa. Teknik analisis data menggunakan teknik pengujian statistik deskriptif, sedangkan pengujian hipotesis menggunakan uji T atau T-test. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian dapat dilihat, ada beberapa poin dapat dilihat di dalam proposal ini. Mungkin hanya itu presentasi proposal eksperimen saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.